Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang telah diberikan oleh dosen, yakni ialah materi tentang perulangan dan contoh pembuatan skrip untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Adapun materinya beserta contoh skripnya akan dibahas oleh teman-teman kelompok saya. Tapi sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Alina Syahidan. Saya Fatur Rahman. Saya Muhammad Hifal Basir. Saya Rindiani Yusuf. Saya Sri Wahyuni. Saya Kusnul Kotima Kahar. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan skrip materi perulangan. Nah, perulangan di mana perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang berapapun yang kita mau. Ada 4 macam perulangan pada C. Secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Di mana keduanya ini mempunyai perbedaan. Counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Dan untuk uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Mungkin kita lihat pada slide ini merupakan contoh tutorial pemrograman C++ sebanyak 10 kode. Bisa dilihat pada gambar. Dan untuk hasilnya pun bisa kita lihat pada gambar. Next. Nah, untuk perulangan yang termasuk dalam counted loop ialah perulangan for, sedangkan yang perulangan yang termasuk dalam uncounted loop yaitu perulangan while dan perulangan do atau while. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Blok perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada dalam kurung setelah kata for. Kondisi ini akan menentukan hitungan akan dimulai dari 0 atau I sama dengan 0. Hitungannya sampai berapa? Sampai I lebih kecil dari 10. Lalu di setiap perulangan I akan bertambah plus 1 atau I plus plus. Variabel I pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Jadi setiap perulangan dilakukan nilai I akan selalu bertambah 1 karena kita menentukan di bagian I plus plus. Bentuk codingnya seperti ini. Di bawah ini merupakan contoh program atau codingan dari loop dengan for. Selanjutnya di bawah ini ialah hasil dari outputnya. Yang kedua, perulangan while pada C++. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Pada gambar berikut bisa kita lihat bentuk flowchart perulangan while sama seperti flowchart for. Berikut merupakan contoh perulangan while beserta hasil outputnya. Perulangan akan terjadi selama variabel ulang bernilai Y. Lalu kita menggunakan fungsi scan kurung untuk mengambil input. Selama kita menjawab Y pada input, maka perulangan akan terus dilakukan. Namun, bila kita menjawab yang lain, maka perulangan tersebut akan dihentikan karena kondisi perulangannya tidak terpenuhi. Selanjutnya, perulangan do while pada C++. Perulangan do while sama seperti perulangan while. Perbedaannya, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Lalu, mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Adapun bentuk flowchart perulangan do while bisa dilihat pada tampilan di samping ini. Bentuk kode dari do while pada C++ bisa dilihat seperti tampilan di bawah ini. Contoh tersebut sama seperti contoh pada perulangan while. Saat perulangan pertama, cobalah untuk membatalkan perulangannya dengan menjawab T. Bisa dilihat contoh dari perulangan do while pada gambar di bawah ini. Dan ini adalah hasil dari outputnya, seperti pada tampilan
yang ada pada gambar. Selanjutnya, saya akan membaca materi keempat, yaitu perulangan bersarang nested loop. Di dalam blok perulangan, kita juga dapat membuat perulangan. Ini disebut dengan nested loop atau perulangan bersarang atau perulangan dalam perulangan. Pada perulangan tersebut, kita menggunakan dua perulangan for. Perulangan pertama menggunakan variabel i sebagai counter, sedangkan perulangan kedua menggunakan variabel j sebagai counter. Ini contohnya. Dan ini hasil outputnya. Nah, itulah tadi yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Jadi, intinya, perulangan digunakan untuk melakukan perulangan. Ini merupakan hal dasar yang harus dipahami oleh setiap programmer. Karena kedepannya, kita akan banyak menggunakan dalam membuat program dengan C++. Yang perlu diingat, perulangan itu ada dua macam. Itulah tadi hasil pembahasan materi atau presentasi dan contoh pembuatan skrip dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan kata alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.